Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat. Apa kabar pagi hari ini? Semoga masih dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat ya. Semakin sehat saja ya kan. Dan kita berjumpa kembali untuk edisi hari ini, Selasa tanggal 17 Agustus 2021. Dirgahayu ke-76 Republik Indonesia, semoga makin jaya. Dan tentunya arti kemerdekaan ini bisa kita rasakan semuanya ya. Kalau kita ngomong soal merdeka, tentunya kalau kita hubungkan dengan program pada pagi hari ini, yakni Safety on the Road. Nah, ini kayaknya tepat sekali kalau kita berbicara tentang arti kemerdekaan saat kita berkendara di jalan itu seperti apa sih? Apakah memang kita sudah dengan menerjemahkan kata merdeka itu berarti kita harus bebas, ya kan? Bebas dalam arti seenaknya sendiri tanpa memperhatikan pengguna kendaraan yang lain. Nah, kita nanti akan berbicara tentang merdeka di jalan bukan berarti asal jalan. Nah, berarti kan ada beberapa aturan, regulasi, etika, ketentuan dan sebagainya yang harus kita perhatikan ya saat berkendara bersama dengan Coach M. Arsad dari Sigma Safety Drive and Ride. Dan seperti biasanya sahabat, program ini juga disiarkan serentak di 4 LPPL, yakni Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9, kemudian RGR Tulungagung FM 90,1, Ersal Nganjuk FM 105,3 dan Mahardika Bondowoso FM 91,9. Apa kabar sahabat-sahabat yang dari Trenggalek, Tulungagung, Nganjuk dan Bondowoso ya? Baik, apakah saat ini sudah kelihatan merah putihnya? Ya iya dong. Seminggu yang lalu sudah kelihatan gitu ya. Di kanan kiri jalan, penjor-penjor semuanya rame merah putih. Baik, kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Coach Arsad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini? Nggak ya. Kalau tanggal merah itu kan biasanya gowes ya, Coach ya. Kita kan punya tanggungan. Nah, iya. Gowesnya kita melayak kemerdekaan itu sesuai dengan bidang masing-masing. Gowes mulut. Sekarang ya. Saya jadi agak jealous loh gitu ya. Hari libur biasanya diisi gowes-gowes. Oh iya ya, enak ya kalau pagi-pagi itu gowes-gowes kemana gitu ya. Tapi hari ini saya kira tadi itu nggak seperti biasanya Coach di jalan-jalan Sidoarjo. Membludak ya peserta gowesernya gitu loh. Ini banyak sekali. Dan saya tadi juga saya temui ada beberapa goweser atau pesepeda ini yang sampai 3 lajur ya berjejer-jejer gini. Mungkin dirasa sepi ya. Iya kan, kalau tanggal merah ini kan biasanya volume kendaraan tidak terlalu ramai gitu ya. Jadi teman-teman pesepeda ini bahkan sampai lajur 3 gitu ya. Bukan di maksudnya 3 ini lajur 3 ini kan hampir separuh atau seperempat jalan gitu ya menutupi. Nah, ini apakah juga sesuai dengan tema kita pagi hari ini, merdeka di jalan bukan berarti asal jalan gitu ya. Monggo silakan Coach Arsad ini dijelaskan tentang tema kita pagi hari ini. Jadi memang kalau kita ngomong kalau merdeka itu harusnya walaupun kita merdeka dalam istilahnya mengisi kemerdekaan itu, tetap namanya merdeka itu tetap kita menghargai hak dan kewajiban orang lain kan gitu, seperti itu kan. Bukan berarti merdeka itu kita harus mendapatkan semua hak kita kan, nggak seperti itu juga kan gitu kan. Begitu juga saat di jalan. Oke kan, saat di jalan juga sama. Kita kemarin sudah bahas tentang aturan, kita bahas tentang etika kan gitu kan. Kita sudah sampai itu kan gitu kan. Artinya bahwa jalan itu milik semua orang kan gitu kan. Milik semua orang, digunakan oleh semua orang, digunakan oleh semua kepentingan, ya kan. Artinya kalau itu digunakan bersama, maka yang nomor satu kita ajarkan, nomor satu kita lakukan saat turun ke jalan itu adalah kita sudah harus siap-siap berbagi. Artinya toleransi itu penting kan gitu.
gitu kan. Ya kan, toleransi itu penting saat di jalan itu, saling menghargai kan seperti itu. Gitu. Nah, eh, di jalan coba kita akan lihat itu. Kalau di jalan itu sebetulnya peruntukan jalan yang utama, ya kan? Yang utama itu siapa sih yang diutamakan di jalan itu, kan gitu kan? Mm-mm. Terus bagaimana sih sebetulnya kita harus sikap saat di jalan, ya kan? Yang nomor satu ini, nomor satu di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu sudah diatur. Kalau kita baca di pasal 105, ya kan? Di 105 poin A itu sudah jelas di situ bahwa berkendara jalan itu harus berperilaku tertib. Nah, kan gitu kan. Itu sudah jelas bahwa harus tertib. Tertib itu harus yang paling gampang. Loh, tertibnya gimana, Pak? Saya walaupun berjajar 4 nutupin jalan saya tertib kok, tidak zigzag. Nah, ada lagi tertibnya itu seperti apa? Tertibnya itu adalah mengikuti aturan. Nah, kan gitu kan, mengikuti aturan. Nah, dengan mengikuti aturan, aturan yang mana? Nah, pertanyaan kan begitu kan berikutnya Mm-mm. kan. Aturan yang mana? Ya aturan lalu lintas. Nah, kan seperti itu. Di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 disebutkan kan kalau berjajar seperti itu kan tidak boleh, berarti tidak ikut aturan. Kalau kita tidak ikut aturan berarti tidak tertib, kan seperti itu. Walaupun kondisi jalan mungkin sepi, walaupun kondisi jalannya sepi gitu. Tapi tetap ingat, mungkin kondisi jalan sepi itu pun ada beberapa saudara-saudara kita yang dalam tanda kutip suatu saat akan memerlukan emergency, ya kan, kondisi Mm-mm. emergency. Kalau kita ngomong sekarang ya alhamdulillah kalau kita lihat berita-berita itu COVID sudah mulai turun kan seperti itu kan. Tidak Iya. seperti Mm-mm. kira-kira 2-3 bulan yang lalu. 2-3 bulan yang lalu itu sebentar kita dengerin suara ambulan, sebentar dengerin suara ambulan seperti itu kan. Mm-mm. Kalau ya alhamdulillah semoga Indonesia semakin baik, ya kan. Itu Mm-mm. sudah mulai agak berkurang walaupun sekali 2 kali masih ada. Tetapi sudah tidak banyak. Lah, perilaku perilaku tertib inilah yang penting, ya kan? Diingatkan di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di pasal 105 itu berperilaku tertib. Lah, jelas di situ bahwa kalau kita tidak tertib di jalan, ya kan? Tidak tertib di jalan raya, itu artinya kita melanggar undang-undang. Ya kan gitu kan. Mm-mm. Undang-undang jelas, kalau undang-undang itu ada sanksinya, ada hukumannya kan gitu kan. Nah, ini yang harus dipahami dulu gitu loh. Walaupun mungkin kalau pagi ya kan goes tadi Mas Ilham menyampaikan kenapa Pak Arsad nggak goes, Pak? Ya Mas, saya itu mulai TK, SD, SMP, SMA sudah goes terus kalau sekolah Mas. Nah, sekarang saya Jadi bagian hidup mulai dari kecil ya. sudah mulai TK, SD, SMP, Heeh. SMA. Ya kan goes terus kalau sekolah. Kan gitu kan. Mm-mm. Artinya ya saya mengurangi gantian. Mungkin teman-teman yang sekarang goes itu waktu kecilnya mungkin sudah diantar kan gitu kan, ikut antar jemput seperti itu. Kalau saya dulu goes Mas, 3 kilo, 5 kilo itu kalau sekolah biasa udah. Mm-mm. Oke. Tetapi itu ya, walaupun goes, walaupun kondisi jalan sepi, walaupun kondisi jalan libur, itu tetap aturan lalu lintas tetap harus dijaga. Kecuali, nah saya ngomong kecuali kalau ruas jalan tersebut itu ditutup, ya kan? Ruas Mm-mm. jalan tersebut ditutup. Terus di jalan mungkin di Car Free Day. Tapi ingat, Car Free Day itu banyak pejalan kaki. Nah, pejalan kaki itu juga harus diutamakan. Mungkin kalau khusus jalan ini ditutup cuma untuk orang yang bersepeda, silahkan. Asal diatur arahnya kemana, satu arah semuanya. Ya kan gitu kan. Mm-mm. Ya mau nggak mau nutupin ya tutup online jalannya seperti itu karena memang itu boleh gitu loh. Tetapi kalau kondisi seperti ini, kondisi seperti jalan tidak ditutup, banyak pengguna yang lain dan sebagainya. Lah, toleransinya itu yang harus nomor satu. Mm-mm. Oke. Di jalan itu yang nomor satu kemarin kalau kita ngomong arogan kan sudah kita ngomong biasanya betul kalau bersama-sama. Kalau kayak apa kalau sendirian kan gitu kan. Kalau Mm-mm. bersama-sama merasa eksklusif, ya mohon maaf ini. Kalau sepedanya aja harganya lebih mahal dari mobil saya, nah itu kadang-kadang timbul sifat arogan seperti itu. Itu yang harus dijaga. Mm-mm. Mungkin itu. Oke. Jadi
sebenarnya kalau kita berbincang tentang merdeka di jalan, tidak seenak di jalan, kita beberapa minggu yang lalu juga sempat menyinggung, cuman belum terlalu banyak ya Coach ya. Iya kan? Iya. Soal etika, kemudian arogansi di jalan dan sebagainya. Nah, saat ini kita coba lebih kupas lebih dalam lagi tentang tema Merdeka di Jalan bukan berarti asal jalan gitu ya. Nah, tadi Coach Arsat mengatakan yang penting kita itu adalah toleransi dengan pengendara lain. Nah, ini bagaimana Coach cara menumbuhkan toleransi itu sendiri? Karena kan kadang-kadang kita masih terbawa ego kita ya. Ya kan, maksudnya kadang-kadang toleransi itu entah ke nomor berapa sih sehingga sehingga kalau sudah ada maunya, ada kepentingan itu egonya yang jadi prioritas gitu. Sehingga ya bisa jadi ya ini tadi asal jalan saja gitu kan di jalanan. Nah, cara menumbuhkan agar toleransi ini bisa semua orang bisa ngerti lah seperti apa ini Coach. Ya, memang kalau kita ngomong, Mas, kalau kita ngomong bahwa toleransi itu akan tumbuh dengan sendirinya, itu kalau saya ngomong bahwa itu tidak mungkin. Mm-mm. Artinya toleransi seperti itu, kalau kita melihat bangsa Jepang yang disiplinnya seperti itu, ya awalnya juga sama seperti kita, gitu loh. Kalau kita lihat sejarahnya, Mm-mm. caranya bagaimana biar mereka itu tertib? Ya tidak ada cara lain kecuali disiplin, harus didisiplinkan kan gitu kan. Mungkin Mas Ilham mungkin masih ingat sekitar 20 tahun yang lalu, ya kan, Mm-mm. 15 tahun yang lalu. Ya kalau kita ngomong sebelum zaman reformasi itu masih tertib orang di jalan itu. Penggunanya belum banyak, jalannya Iya. juga nggak gede kan Penggunanya gitu. juga belum banyak ya. Varian kendaraan juga itu saja oplet kayak gitu-gitu ya. Terus bahkan bisa tertib bahkan dulu itu karena ada ini loh, apa cikar masuk kota itu banyak loh ya dulu itu. ya cikar, dokar kan gitu kan. Waktu Mm-mm-mm. masih sering seperti itu. Saya itu paling senang kalau ada cikar lewat gitu, saya ikut gandol kan. Iya, kangen ya dengan cikar. Nggak ada sekarang. Nah, artinya kenapa zaman dulu kok bisa tertib? Karena dulu itu orang takut sama polisi, takut melanggar aturan lalu lintas. Beda dengan sekarang, gitu kan? Kalau sekarang itu orang-orang itu kalau pelanggaran itu dilakukan berjamaah. Saya Mm-mm. ngomong berjamaah. Jadi kalau pelanggaran itu dilakukan berjamaah, itu mereka berani-berani aja gitu loh. Karena mereka berpikir, paling polisi nggak akan berani. Sementara teman-teman kita dari kepolisian ini juga agak susah sekali gitu loh. Kalau kondisi sudah berjamaah gitu, kalau dia melakukan tindakan represif, menggunakan tindakan disiplin, ya nanti apa jenenge ada apa istilahnya lembaga yang ngurusin tentang hal-hal kayak gitu nanti teriak-teriak, oh itu pelanggaran. Nah, akhirnya repot juga kan. Mm-mm. Nah, gitu loh. Artinya bahwa harusnya kita disiplin itu seperti itu. Kalau di Jepang bisa disiplin kalau gitu, kalau kita lihat sekitar tahun 50, monggo dilihat di tahun 50 itu pada saat setelah Jepang dibom atom itu, ya kan? Mm-mm. Mereka kenapa kok disiplin di apa istilahnya di kereta? Kalau nggak disiplin dipukul mas, pakai rotan. Kan seperti itu kan. Mm-mm. Akibatnya mereka disiplin gitu loh, ya kan? Terbentuk seperti itu, ya kan? Saya pernah mengunjungi salah satu kota di Asia itu. Selama 3 hari itu saya naik bis menggunakan bis seperti Mm-mm. itu hampir tidak pernah mendengar bis itu ngelakson. Oh iya, Ngelakson waduh. itu sekali atau 2 kali pada saat dia ketemu dengan temannya, berpapasan dengan temannya, Mm-mm. sama sesama. Di luar itu tidak pernah dia. Bahkan suatu saat pernah dia itu ada di gang yang cukup untuk satu bis agak lebih sedikit. Di Mm-mm. depan itu ada orang jalan kaki. Kalau di sini kalau ada seperti itu kan mesti diklakson kan, Mm-mm. gitu kan. Dia tidak ngelakson. Jadi dia menunggu jalan pelan-pelan di belakang orang yang jalan itu, Mas. Sampai Mm-mm. orang yang jalan itu sadar baru minggir, Oh gitu iya. loh. Ya kan? Nah, saya sempat bertanya kepada guide-nya, kenapa mereka disiplinnya bisa seperti itu? Jawabannya simpel. Kalau di sana itu mereka jawabannya simpel. Ya, kalau kita tidak disiplin, kalau kita tidak toleransi, kita malu sama raja. Begitu kan. Oh. Simpel kan sebetulnya kalau kita Oh. ngomong. Berarti masih ada.
Nah, nggak tahu kalau di Indonesia mungkin malu sama siapa nggak tahu. Kadang-kadang Tuhan aja dilawan kan seperti itu kan orang-orang itu. Artinya bahwa itu disiplin itu memang harus ditumbuhkan dari awal. Tidak bisa tumbuh dengan sendirinya. Ya kan gitu kan. Kalau di Indonesia bisa nggak Coach, menurut Coach Arsat, hal itu diterapkan gitu? Kalau misalnya bisa, membutuhkan berapa tahun lagi ya? Soalnya kok saya jadi apa ya, membayangkan gitu loh, kalau misalnya indah ya, kalau misalnya Indonesia kayak di Jepang begitu, dan otomatis ya itu tadi suasananya kan tenang ya, nggak ada klakson, nggak ada apa, tenang gitu loh. Gimana ini Yeah. kalau di Indonesia sendiri, potensinya, peluangnya gitu? Ya kalau kalau apa lembaga negara yang satu itu nggak sering teriak-teriak pelanggaran HAM sih mungkin bisa, Mas. Hmm, Jadi dari ujian, dari kepolisian, dari TNI akan berusaha ngajarin disiplin saat berkendara seperti itu, ya kan? Jadi kalau memang itu nggak diajarkan dari awal, ya nggak bisa kan gitu kan? Kalau dibiarkan tumbuh dengan sendirinya, itu omong kosong lah kalau menurut saya, ya kan? Ya mm-mm, apakah bisa, tapi mungkin lama sekali. Tetapi kalau memang ditegakkan dari awal, katakanlah kalau kalau di jalan protokol itu sepeda motor, sepeda ada di jalur kiri, atau nanti kalau frontage road Surabaya sama sampai Sidoarjo itu sudah jadi, ya kan, ada di frontage road seperti itu kan. Nah itu nanti baru bisa kalau memang ditegakkan dengan benar kan gitu kan. mm-mm, Sementara ini kan beda. Kalau sudah jelas bahwa itu dilarang masuk gitu, kalau nggak ada polisinya, nggak ada petugasnya, ya diterobos saja kan gitu kan. Bahkan kereta api yang jelas terbuat dari besi aja loh Mas, mm-mm, ya kan. Kereta itu kan sudah jelas terbuat dari besi kan. Tidak perlu kita ragukan, bukan terbuat dari roti kan gitu kan. Itu pun lo masih diterobos Mas, gitu loh. Bayangin bahwa kereta yang kayak gitu aja orang-orang nggak percaya kalau itu terbuat dari besi kan gitu kan. mm-mm. Artinya bahwa itu ya memang harus ditegakkan. Nggak bisa kalau cuman dihimbau saja, tidak bisa. Dan ini harus semuanya, semua pihak itu semuanya kan gitu kan. Semuanya harus terlibat seperti itu. Kalau kita ngomong saat di jalan kenapa timbul seperti itu, tidak tertib dan sebagainya, kita balik lagi kemarin, arogansi yang kemarin, bahasan tentang Mm-mm. arogansi. Kan Oke, seperti itu. iya Coach Arsat, di Jepang itu kan juga kita lihat, oh banyak orang yang pejalan kaki ya kalau nggak salah. Betul ya Coach ya di sana ya? Oke, Iya, banyak yang betul, pejalan kaki kan ya. Nah, betul. kalau dibandingkan perbandingan antara Jepang dan Indonesia, kalau di Indonesia ini kan memang ya bagaimana ya? Saya nggak tahu kenapa kok juga, apakah memang apa ini trotoarnya dibuat jualan misalnya oleh PKL sehingga tidak ada tempat untuk berjalan, atau seperti apa, atau mungkin sarana prasarana yang kurang memadai sehingga masyarakat di sini itu juga enggan berjalan kaki. Kalaupun toh saat ada berjalan kaki, itu pun sudah ada, mereka itu menyalakan lampu merah, tapi ada loh beberapa sepeda motor itu yang apa namanya? Ini loh, menerjang ya, maksudnya. Kalau nggak dekat sekali, dia nggak akan berhenti gitu. Padahal lampunya sudah merah gitu ya. Nah, ini kalau Betul. menurut pandangan dari Coach Arsat, gimana sih? Apakah memang dari orangnya atau mungkin dari sarana prasarana begitu? Yang maksud saya dalam hal ini teknologi harus diperbarui. Kan di sini tuh kalau biasanya Ya. ada totot totot gitu. Apa itu ya fungsinya? Loh kan begitu kan Coach ya biasanya kan. Nah, apakah di luar negeri itu juga sama seperti itu atau bagaimana sih? Ya, sebetulnya kalau kita ngomong kenapa kalau di Jepang itu, di beberapa negara itu orang lebih suka jalan kaki, ya kan? Nomor satu dulu. Di Jepang itu kereta, kereta itu tepat waktu Mas datangnya, itu nomor satu, ya Mm-mm. kan? Terus kereta itu jalurnya banyak, artinya bahwa mereka dari stasiun kereta itu ke tempat kerjanya itu jalan tidak terlalu jauh, ya kan? Nggak terlalu jauh. Terus itu yang nomor satu kalau di sana. Kedua, di Jepang, terutama di Jepang itu biaya untuk parkir mobil, parkir motor itu mahal sekali, Mas. Mm-mm.
gitu kan. Berarti ini Terus kebijakan dari pemerintah sana yang memang sengaja menaikkan sehingga orang akan enggan untuk parkir gitu maksudnya ya? betul. Heeh. Tapi itu tadi, yang nomor satu itu tadi. Jadi kalau kenapa kok kalau kita ngomong dulu kan ada kereta komuter dari Sidoarjo Surabaya kan, Mm-mm. betul kan? Tetapi kan kenapa kok nggak tidak laris? Karena nomor satu adalah karena dari lokasi rumahnya dia, orangnya itu, jadi dari lokasi rumah ke stasiun kereta itu beberapa di sini itu masih belum tersedia angkutan feedernya, Mas. Mm-mm. Lah artinya bahwa dia dari rumah katakanlah ke stasiun keretanya kira-kira 3 kilo, dia kan masih bingung juga, aku terus naik apa kan seperti itu kan. Betul loh. Mm-mm. Nah, nanti begitu dari kereta contohnya, dia tuh apa istilahnya bekerjanya di daerah sekitar Tunjungan Plaza gitulah, asumsikan aja yang gampang seperti itu. Di daerah Jalan Pemuda seperti itu. Dia kan turunnya di Gubeng, Mas. Lah dia kan harus jalan dari Gubeng sampai ke tempat kerjanya, Mm-mm. gitu kan? Kalau itu dilakukan, kalau di Indonesia kita harus ingat iklim kita iklim tropis seperti itu kan. Kalau Mm-mm. dilakukan dari Gubeng sampai katakanlah ini, dari Gubeng sampai Gerahadi gitu aja, atau dari Gubeng sampai Balai Kota Surabaya, atau mungkin kalau Sidoarjo dari katakanlah terminalnya, ya kan, stasiun berhentinya itu di dekat alun-alun seperti itu, ya kan. Terus tempat kerjanya di sekitar GOR. Kalau di sini kalau Bapak Mudara seperti itu, kalau jalan kaki ya lumayan kemeringet juga, Mas. Seperti itu Mm-mm. kan. Mm-mm. Beda kalau di luar, di beberapa tempat itu, di sana adalah jaraknya, kata kalau dia naik angkutan umum, angkutan feedernya itu, angkutan kota atau apa itu dari rumahnya dia, dari perumahannya ke apa istilahnya ke stasiunnya itu lancar, mungkin orang akan mau naik seperti itu. Dan lagi kalau di sini, ya kan, dari feeder itu dari angkot dari rumah naik angkot dulu, dari angkot naik komuter, dari komuter turun nanti naik angkot lagi. Itu kan mereka menghitung juga. Kalau naik angkot itu katakanlah berapa sekarang? 5.000, ya kan? Dua kali naik angkot berarti 10.000 kan? sepuluh Mm-mm. ribu. Nanti belum keretanya. Katakanlah keretanya murah-murahan aja lah, sekitar 2.000 lah contohnya. Ya kan? Itu kan sudah 12.000. PP dia 24.000, Mas. Ya kan? 24.000 dikalikan berapa? Dikalikan 30. Nah, kita bisa ngitung kan itu kan. Oh, kira-kira untuk transportasinya dia butuh sekitar 750.000. Orang-orang mikirnya apa? Mending tak pakai kredit motor, Mm-mm. kan gitu kan. Nah, ya kan? Mending tak pakai kredit motor, saya 3 tahun saya masih untuk punya motor. Saya bisa berangkat tidak macet di jalan, gitu kan. Kalau biasanya kalau angkot itu kan ngetepnya minta ampun kan, Mas. Mm-mm. Perjalanan harus jam gitu kan, bisa sampai 1 jam belum sampai-sampai lah. Waktunya juga lebih cepat. Itulah kenapa masyarakat kita memilih untuk membeli motor. Mm-mm. Karena apa? Uang transportasinya itu, kalau dia naik kendaraan umum dengan dia menggunakan dipakai untuk kredit motor, itu cukup. Mm-mm. Nah, gitu loh. Jadi kenapa kok orang malas naik kendaraan umum? Ya itu antara lain salah satu contohnya. Itu Mas Ilham. Oke, tapi kalau misalnya kita budayakan untuk jalan kaki untuk wilayah Indonesia sendiri itu sebenarnya bisa nggak ya dalam arti apa ya mendukung atau sarana prasarannya masih belum kalau di sini gitu. Gimana ini coach? Kira-kira? Kalau kalau saya lihat kalau di perkotaan itu mungkin oke lah, cukup nggih. Tetapi Oh, yang harus diperhatikan adalah kalau kereta kita ngomong kereta yang murah. mm-mm, Kalau kereta itu kan berhentinya juga nggak bisa, cabang-cabangnya juga nggak banyak kan, Mas. mm-mm, Katakanlah dari Surabaya ke Sidoarjo, itu lewatnya juga sama kan, lewat di Buduran, di Candi kan gitu kan, masuk kota dekatnya belakangnya Masjid Agung seperti itu kan. Terus itu langsung terus Sidokare seperti itu toh. Terminalnya kan stasiunnya kan di Sidokare ya kalau nggak salah. mm-mm, Terus kemudian lah bagaimana dengan masyarakat yang rumahnya Tulangan, ya kan gitu kan. Bagaimana masyarakat yang rumahnya di Lingkar Timur? Lah, proses dari Lingkar Timur itu kan juga harus dipikirkan gitu loh. iya benar.
mungkin salah satu kenapa kok orang-orang itu masih belum mau. Mungkin lah ya Mas, mungkin sebetulnya orang-orang juga senang juga kalau kayak di Jepang itu kalau mereka menggunakan kereta, di atas kereta mereka tidur gitu loh. Iya kan? Iya. Sementara kita kalau kita pulang kerja di kantor sudah banyak pekerjaan kan gitu kan, udah diomelin atasan kan seperti itu kan, ya kan? Nah, itu di jalan stres itu dibawa ke jalan, lah itu yang bahaya. Oke. Saat bawa ke jalan itu akan membuat orang menjadi lebih gampang emosional seperti itu kan, iya kan? Kesenggol apa sih di marah-marah. Sebetulnya itu adalah tingkat stres sendiri gitu loh. Pada saat kita pelatihan itu nomor 1 sebelum kita melakukan pelatihan itu kita punya tes namanya tes agresivitas gitu loh. Jadi kita akan melihat agresivitasnya orang seperti apa sih. Nah, gitu loh. Dari itu baru kita tahu gitu. Baik, Coach Arsad, kita kembali ke Merdeka di Jalan ya. Kalau misalnya memang ini kita kaitkan dengan kasus kecelakaan di Sidoarjo lah, kita kerucutkan di sini. Nah, apakah ini memang yang menjadi faktor utama itu karena memang kesalahan manusia atau human error-nya, atau mungkin juga aturan-aturannya yang kurang memberikan efek jera gitu ya, atau mungkin sarana prasarana dalam hal ini mungkin papan petunjuk, rambu-rambu yang masih kurang orang masih kurang mengerti gitu ya, atau memang kurang lengkap ya, atau seperti apa ini? Lebih cenderung kemananya sih? Kalau misalnya memang kecelakaan ini timbul karena faktor human error, nah ini cara membinanya seperti apa? Gitu. Betul. Kita harus ingat kalau data dari Kakor Lantas itu ya, 95% kecelakaan. 95% kecelakaan itu karena human error. Nah, kan gitu kan. Human error itu macam-macam human errornya. Yang pertama salah pengoperasian peralatan kendaraan, ya kan? Bisa juga mereka tidak mengetahui, ya kan? Artinya bahwa kendaraan baru mereka belum bisa adaptasi dan sebagainya. Faktor peningkatan skill mereka juga tidak pernah. Nah, itu hal-hal kecil yang kenapa kok human error kan gitu kan. Kalau kita masyarakat kita jangan mesti tahu lah, apalagi adik-adik kita, anak-anak kita yang SMP, SMA itu di jalan itu bisa sambil update status loh Mas, bisa sambil apa istilahnya siaran langsung loh, Mas. Iya. Sambil naik motor itu, gitu loh. Bisa bikin TikTok, bisa bikin apa istilahnya video call seperti itu loh. Hebat loh mereka itu di Indonesia itu. Iya kan? saya nggak tahu ini belajarnya sirkus di mana, saya juga nggak tahu kan gitu kan. Nah, ini yang harus kita benerin dulu gitu loh. Kita benerin dulu. Kalau itu sudah bisa benar, toleransi itu sudah bisa dijaga, arogansi sudah bisa dikendalikan kan gitu kan. Lah itu mungkin sedikit demi sedikit akan bisa. Tugasnya siapa? Ya tugas kita semuanya gitu loh. Termasuk Suara Sidoarjo kan. Hari ini kita mengadakan seperti ini kan agar kita bisa kalau ditanya ngajarin nggak gitu. Kita ngomong sih kita sudah ngajarin gitu. Suara Sidoarjo sudah pernah ngajarin ya. Iya. Ersal Nganjuk sudah pernah ngajarin. Loh, kenapa? Loh ini sudah ada acaranya gitu loh. Teman-teman di Bondowoso kalau ditanya, apakah kalian pernah ngajarin tentang tertib berlalu lintas? Bisa dijawab, loh ini ada acaranya. Sudah pernah ngajarin gitu loh. Artinya bahwa ini adalah yang kita lakukan hari ini, itu adalah salah satu cara kita untuk mengisi kemerdekaan itu tadi, agar saat di jalan itu bisa tertib sesuai dengan pasal 105 Undang-Undang Lalu Lintas. Nah, gambarnya seperti itu. Oke, baik. Coach Arsad, nanti kita akan lanjutkan kembali ya obrolan kita pagi hari ini. Kita jeda sejenak dengan bergabung dengan beberapa spot berikut ini. Baik sahabat, tetap di Suara Sidoarjo.
Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Karena itu segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah, serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646, 0821 4225 6646. Cheers Healthy Drinking Water. CHEERS, 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 Cheers. Air minum yang terbaik, hey, Cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers Sapas membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim, hey, Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646, 0821 4225 6646. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi Kantor Pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955. 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia, juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kali ini kami sampaikan dua informasi panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo. Yang pertama, atas nama Wahidah binti Ahmad Sani, dulu tinggal di perumahan Citra Surya Mas, Blok C2, RT 40 RW 10 Desa Jumputrejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, tapi sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Karena itu untuk saudari Wahidah binti Ahmad
Sani dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo Jalan Hasanuddin nomor 90 pada hari Rabu 18 Agustus besok jam 9 pagi. Kemudian untuk selanjutnya kami tujukan panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Suwarno bin Nur Ahmad, dulu tinggal di Kerajaan, RT 6 RW 2, Desa Kerajaan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, tapi sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Karena itu untuk Saudara Suwarno bin Nur Ahmad dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo Jalan Hasanuddin nomor 90 pada hari Rabu besok 18 Agustus jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Makasih lo udah ngajak ke rumah, tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Ini UCTV kan? Kamu tau nggak ada yang baru, namanya Gameku. Kok Gameku? Ini TV-ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan gameku, kenapa jadi gamemu? Ih kok gamemu, ini gameku. Apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main gameku. Wujudkan bersama IndiHome. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat masih bersama dengan Coach M. Arsad ya, dari Sigma Safety Drive and Ride dalam Safety on the Road pagi hari ini dengan tema Merdeka di Jalan bukan berarti asal jalan. Baik, Coach Arsad masih bersama kami ya? Oke. Sebelum kita ke beberapa pertanyaan, ini saya ingin tahu juga nih tanggapan dari Coach Arsad ya mengenai, kan gini Coach, kita juga sempat menyinggung sih beberapa waktu yang lalu bahwa kecelakaan ini timbul karena kurang pahamnya, salah satunya ya, faktornya adalah kurang pahamnya kita pada peraturan sebenarnya ya. Jadi yang selama ini banyak masyarakat yang kurang begitu memahami baik aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Nah kayak gitu. Mungkin Coach bisa menyebutkan kira-kira kalau peraturan tertulis mungkin bisa dibaca ya, tapi yang tidak tertulis ini loh, apa saja sih sebenarnya yang kita harus soundingkan ke masyarakat supaya mereka ini tahu begitu bahwa oh ini loh aturan meskipun tidak tertulis gitu. Apa ini Coach? Ya, terutama kalau aturan-aturan tidak tertulis itu kan etika ya. Kita pernah bahas tentang etika. Bahas tentang etika. Jadi yang paling sering itu adalah kalau kita lihat di jalan itu bagaimana orang masuk dari jalan kecil ke jalan yang lebih besar. Ya kan? Oke. Itu yang sering terjadi kecelakaan kadang-kadang kalau kita lihat seperti itu. Artinya bahwa harusnya kalau kita mau masuk dari jalan kecil ke jalan yang lebih besar, itu harusnya berhenti dulu. Nah, kan gitu kan? Berhenti dulu, memastikan dulu. Kalau kita salah satu iklan itu anak-anak itu, ya kan, berhenti dulu, toleh kiri, toleh kanan, toleh kiri dulu baru jalan kan seperti itu kan. Gambarnya seperti itu, harusnya juga sama. Tapi kalau kita lihat sekarang, kadang-kadang tidak seperti itu. Apalagi kalau kita dekat pasar. Waduh, ampun seperti itu. Itu adalah salah satu penyebab. Nomor satu. Kedua, saat kita akan pindah jalur. Ya kan? Pindah jalur itu bisa menyeberang, bisa cuma pindah dari jalur kiri, jalur kanan, atau seperti itulah, ya kan? Pindah jalur. Itu tetap aturannya. Nanti mungkin suatu saat kita harus bahas tentang skill dasar berkendara. Itu nggak ada aturannya memang kalau kita ngomong. Tapi pada saat kita pindah lajur, itu jangan lupa, ya kan, kira-kira 10 detik sebelum kita pindah lajur, itu nyalakan lampu sen dulu, kita mau kemana. Walaupun jalannya sepi. Walaupun jalannya sepi. Karena kalau kita sering paling gampang adalah kita melihat di berang, tak melihat kiri kanan. Mereka main selonong aja. Itu adalah salah satu penyebab kecelakaan yang tinggi juga kalau kita lihat, ya kan, di jalan raya.
Terus berikutnya yang tidak kalah pentingnya, kalau ini ada aturannya, kalau ini jelas ada aturannya. Di pasal 115, Mas. Di pasal 15 ya kan, butir B itu jelas tidak boleh berbalapan dengan kendaraan bermotor yang lain. Sudah jelas aturannya. Dan itu masih ya kan. Jadi artinya pemahaman itu yang harus kita tahu. Mungkin minggu depan kita bahas bagaimana skill dasar. Nah, skill dasar saat berkendara nanti kita akan bahas. Bagaimana kalau kita akan pindah lajur, bagaimana kita mendahului, ya kan? Mendahului, cara mengukur jarak itu sempit apa tidak. Apalagi kalau kita suatu saat di jalan yang padat seperti itu, kiri kanan ada truk. Nah itu waktu saya ngantar anak saya dulu waktu sekolah itu, selama saya ngantar anak saya 3 tahun itu, ya, selama SMA 3 tahun itu, saya melihat kecelakaan seperti itu hampir 4 kali, sehingga efeknya saya sampai nggak mau naik sepeda motor. Karena saya yang nomor 1 itu nggak mau naik sepeda motor sendirian. Iya. Oke. Itu mungkin kita bahas minggu depan kita coba kita agendakan untuk bahas tentang itu. Oke, baik Coach. Kita coba buka catatan atau pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya. Ada 4, tapi kita dua dulu ya kita sampaikan. Yang pertama dari Indra yang ada di Wonocolo. Menanyakan sebenarnya menutup jalan untuk hajatan itu boleh atau enggak sih? Tapi misalnya boleh, ini proses perizinannya seperti apa? Kemudian yang kedua dari Sofi yang ada di Waru, membonceng wanita itu lebih tepat atau amannya duduk menyamping atau ke depan? Kalau ke depan katanya kurang sopan gitu. Oke, terima kasih. Silakan Coach. Kalau menutup jalan itu monggo silakan, itu ada undang-undangnya. Di undang-undang sudah diatur seperti itu. Monggo silakan dibaca. Saya mohon maaf ini kebetulan saya tidak membuka undang-undangnya, ya kan. Undang-undang nomor 20 tahun 2009 itu ada bagaimana menutup jalan, itu ada cara menutup jalannya itu seperti apa, aturan-aturannya seperti apa, syarat-syaratnya itu seperti apa, itu ada. Iya kan. Syaratnya adalah kalau menutup jalan itu, kalau saya tidak salah baca, itu sudah harus ada jalan alternatifnya. Oh iya. Kalau nggak ada jalan alternatifnya nggak boleh, gitu loh, ya kan. Nah itu nanti monggo silakan Mas Indra nanti bisa dipelajari, itu ada. Kalau perizinannya kemana? Jelas perizinannya itu ke yang punya jalan adalah Dishub dan kepolisian kan, sebagai kepolisian untuk keamanannya. Jadi monggo silakan ditanyakan, kalau mungkin paling dekat mungkin di polsek terdekat, nggih, ditanyakan di polsek terdekat, mereka mesti ada. Mereka lebih paham tentang aturan-aturannya seperti apa, jangka waktunya seperti apa, mekanismenya seperti apa, jalan lingkarnya harus seperti apa. Lah itu nanti mungkin akan bisa dijelaskan dari teman-teman kita yang ada di polsek mungkin, Mas. Nomor 1. Oke. Kalau yang nomor 2 untuk Mbak Siti, kalau menurut safety riding, membonceng itu yang benar itu adalah menghadap ke depan. Jadi salah satu syarat membonceng itu, nomor 1, membonceng itu harus mengikuti irama dari yang depan, ya kan, itu nomor 1. Nomor 2, harus ikut menjaga keseimbangan. Artinya menjaga keseimbangan itu yaitu tadi mengikuti pengemudi yang ada di depannya. Contohnya gini, kalau saat kita belok ke kiri, ya kan, itu kan biasanya pengemudi badannya mesti akan cenderung untuk ke kiri kan, Mas? Iya. Ya, kalau membonceng, yang dibonceng itu kalau nggak tahu, dia akan berusaha melawan, dia akan berusaha tetap tegak. Nah ini bahaya. Oh iya. Gitu loh. Nah, kenapa kalau ikut ke kiri juga takut jatuh ya. Oke kan? Kita takut jatuh. Padahal sebetulnya kalau mempelajari fisika waktu itu kan ada gaya sentrifugal, ada gaya sentripetal, ada gaya momen inersia, itu kan sebetulnya sudah balance gitu loh, ada gravitasi dan sebagainya. Itu sebetulnya sudah balance gitu loh. Nggak akan jatuh gara-gara gitu terus jatuh seperti pembalap, enggak. Kalau pembalap kan miringnya sampai 50 derajat dan sebagainya kan, seperti itu kan.
Ya, artinya bahwa kita harus mengikuti, itu nomor satu. Kedua, kalau menghadap ke samping, ya kan, pemboncengnya menghadap ke samping, itu keseimbangannya akan lebih berat ke samping. Nah, itu yang bahayanya di situ. Gitu. Itu bahayanya di situ. Artinya bahwa sebetulnya kalau bonceng menghadap ke depan itu yang paling benar. Kalau dalam tanda kutip antara yang ada mengendarai dan yang membonceng, yang dibonceng, itu sebetulnya kalau kita ngomong harus kompak, harus merasa ini satu kesatuan gitu loh. Antara motornya, pengendaranya, dan yang dibonceng itu harus apa istilahnya, harus satu kesatuan. Gitu kan? Ngeblend gitu ya, Coach ya. Ngeblending. Dan posisi pembonceng itu harus bisa menjaga keseimbangan. Lah kalau boncengnya samping itu adalah bahayanya itu adalah seperti itu gitu loh. Bahayanya seperti itu. Jadi itu harus diperhatikan dulu. Kalau kalau ada anggapan nggak kurang sopan gitu gimana? Kan yang dibonceng wanita, otomatis kan harus ada apa ya? Ini kan apa? Tidak tertutup gitu loh posisi duduknya. Gimana ini, Coach? Kalau memang kondisinya seperti itu, ya kan? Apakah boleh bonceng samping? Boleh. Saya ngomong tetap boleh. Tetapi ingat, pengemudinya, ya kan, pengendaranya itu harus benar-benar apa istilahnya? Harus benar-benar skillnya harus benar-benar bisa untuk itu. Artinya jangan nggak apa-apa iso itu bahaya. Jadi memang benar-benar skillnya dia harus bisa menjaga keseimbangan. Itu yang nomor satu. Kedua, karena posisinya tidak stabil, saya ngomong itu posisinya tidak stabil, ya kan? Kurangi kecepatan bagi pengendaranya, bagi pemboncengnya pada saat bonceng seperti itu, pastikan tangan yang sisi kanan itu mencari pegangan yang kuat, ya kan? Dan pegangan ini dan tetap walaupun bonceng seperti itu tetap harus mengikuti apa istilahnya keseimbangan dari pengendaranya, ya kan? Artinya monggo silahkan boleh tetap bonceng samping boleh, tetapi pengendaranya pastikan dulu pengendaranya bahwa memang sudah skillnya sudah cukup, bukan belajaran, ya kan? Nomor satu. Kedua adalah kurangi kecepatan karena mesti keseimbangannya akan beda. Oke. Ya baik. Dan itu. Ya, Coach, ini ada 2 pertanyaan lagi dari Hendra yang ada di Jabon ya. Modifikasi motor yang aman ya, yang anti keangkut polisi itu yang seperti apa sih gitu. Kemudian yang kedua dari Danu yang ada di Sidoarjo, ini minta tips atau saran minta tips. Nah ini kadang-kadang kalau ada arak-arakan mobil atau motor, ini kan biasanya menimbulkan asap kendaraan yang kemana-mana begitu. Nah, tips agar kendaraan ini asap motornya itu biar halus ya, nggak sampai memenuhi tempat karnaval atau arak-arakan itu seperti apa ini, Coach? Oke, silakan. Yang nomor satu kalau modifikasi itu kita bersyukur loh kita bebas memodifikasi kendaraan. Di India itu ada salah satu aturan bahwa kendaraan tidak boleh dimodifikasi. Oh iya. Kita kan merdeka kan modifikasi. Nah, modifikasinya, Sindra, itu adalah tetap modifikasi itu mengikuti fungsi dari utama dari peralatan yang dimodifikasi itu masih tetap berfungsi. Itu salah satunya seperti itu. Jadi contohnya ini kaca spion tetap harus ada, walaupun mungkin dengan model yang baru, ya kan, mungkin pakai yang model Rizoma, mungkin menggunakan model Jalu, menggunakan model apapun, itu tetap harus ada. Itu nomor satu. Ya kan, lampu sen itu tetap harus ada, lampu rem dan sebagainya, penempatan dan sebagainya, plat nomor tetap ada. Nah, itu tetap harus ada. Itu kan yang nomor satu. Kedua, kalau kendaraan ini dirubah warnanya, ya kan, ada perubahan warna, perubahan bentuk, perubahan peruntukan, itu harus dilaporkan, gitu. Jadi harus dilaporkan dulu untuk menghindari itu tadi, menghindari ditilang itu, gitu loh. Walaupun mungkin kalau Mas Indra punya mobil diganti pakai menggunakan stiker, itu sama, berarti itu sudah merubah warna. Nah, itu harus dilaporkan. Ya kan? Artinya bahwa identitas kendaraan dengan yang ada di STNK itu harus sama.
warnanya, plat nomornya dan sebagainya itu harus sama. Terus yang paling penting itu tadi, peralatan-peralatan itu masih tetap harus berfungsi. Simpel aja sih seperti itu sih sebetulnya. Oke. Tidak ada perubahan bentuk. Contohnya perubahan bentuk itu motornya matic kemudian dirubah macam-macam sehingga menjadi seperti moge gitu. Lah itu baru berarti ada perubahan bentuk. Perubahan bentuk kata motornya motor sport seperti Ninja, seperti CBR gitu, seperti itu. Kemudian dirubah menjadi model Sportster seperti Bomber, seperti Cafe Racer dan sebagainya, seperti Harley Davidson seperti itu. Lah itu yang wajib untuk istilahnya wajib dilaporkan dulu. Gitu. Ada perubahan bentuk. Coach, kalau plat nomornya itu agak dipaksa-paksa biar kelihatan lebih cantik gitu, gimana? Kan ada toh yang misalnya 13, 12 itu digandeng seperti huruf R loh. Ada begitu ya, jadi dirubah-rubah sendiri gitu ya. Tapi itu sebenarnya hurufnya 12, tapi jadi seperti R sehingga duanya itu agak dekat sekali ke 1 gitu. Orang membacanya bukan 12 tapi R gitu. Gimana ini? Sebetulnya itu kan nggak boleh juga kan? Undang-undang itu sudah dijelaskan bahwa undang-undang itu sudah menjelaskan bahwa itu tidak boleh sebetulnya. Artinya bahwa kalau menggunakan seperti itu, ya siap-siap aja dihentikan oleh teman-teman kita di kepolisian karena memang itu melanggar. Iya kan, artinya melanggar. Kalaupun mungkin dibikin lebih tebal agar bisa lebih kelihatan, dibikin lebih hitam putihnya lebih kelihatan, it's okay, nggak apa-apa. Itu lebih mudah. Tapi kalau sampai dirubah seperti itu, itu tadi masalahnya seperti itu. Oke, baik. Jadi dilarang ya. Kemudian yang terakhir tadi ada tips untuk supaya knalpot ini keluarnya halus gitu ya, asapnya nggak terlalu banyak keluar. Kalau dia menggunakan motor yang 4 tak, insya Allah kalau pembakarannya sempurna, pembakarannya bagus, insya Allah tidak ada asap. Walaupun gimana pun tidak ada asap. Tetapi kalau untuk kendaraan yang 2 tak, ya kan, kendaraan yang 2 tak itu mesti ada asapnya. Ada juga beberapa oli yang sekarang sudah low smoke itu bisa mengurangi asap, bisa, ya kan, asapnya seperti itu. Tapi satu hal yang harus kita ingat adalah kalau seksi, ya kan, mengeluarkan polisi 100% sempurna tidak ada. Artinya bahwa kalau satu kendaraan itu menghasilkan polusi atau menghasilkan asap, ya kan, apalagi kalau katakanlah berapa 20 kendaraan bersama-sama, artinya tetap itu akan mengeluarkan asap. Ya. Karena jaraknya juga harus ada jaraknya. Kalau baru itu agak susah karena satu kendaraan aja menghasilkan polusi, ditambah kalau 10 kendaraan berarti polusinya kan 10 kali lipat. Ya tetap seperti itu. Kalau biar tidak ada asap seperti apa? Nggak usah arah-arahan, Mas. Atau sepedaan aja ya, Coach ya. Naik sepeda pancal ya. Sepeda pancal, betul. Oke. Baik, Coach, terima kasih. Closing statement-nya singkat saja. Apa ini yang bisa kita petik dari perbincangan kita pagi hari ini? Silakan. Saya pesannya cuma satu, ya kan, mengisi kemerdekaan kita, ya kan, biar kita sama-sama aman, nyaman saat di jalan, ya kan. Kita mengikuti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 105, ya kan, ayat 1, yaitu perilaku tertiblah saat di jalan. Patuhi aturan saat di jalan agar kita semuanya selamat, ya kan, agar kita selamat kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin itu aja, Mas. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih, Coach. Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka, Coach. Selamat berkarya, jaga kesehatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.